Salam berjumpa kembali dengan Pak AS Matematika Peminatan. Pada pertemuan daring yang kelima kali ini nakku, kita belajar tentang materi persamaan tangen. Orang eksak mengatakan keberhasilan itu 99% diperoleh dari cucuran keringat, sementara faktor kejenisan hanya 1% saja. Jadi tetap berlatih mengerjakan soal matematika, nakku. Salam SFD, semangat, fraternitas, dan tidak. Kita masuk ke persamaan tangen, nakku ya. Perhatikan tujuan pembelajarannya. Kamu dapat memahami persamaan tangen dengan baik sebagai pembawa damai atau fraternitas dan senantiasa melakukan hal-hal yang positif. Baik, kita lihat dulu bentuk umum dari persamaan tangen sebagai persamaan trigonometri yang terakhir atau yang ketiga ya. Setelah sebelumnya kita belajar tentang persamaan sinus maupun persamaan kosinus. Bentuk umum dari persamaan tangen adalah pastikan kedua ruas memuat fungsi tangen atau nama tangen sebagai persamaan tangennya. Setelah itu aku coret aja tangennya ya, fungsi tangennya ruas kiri maupun ruas kanan, maka diperolehlah persamaan sudut X-nya, yaitu sudut X sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat ya. Jadi alfa ini nakku, yang lurus kanan ini pada contohnya nanti nilainya atau besarnya bebas ya, boleh besar sudutnya berada di kuadran pertama, kedua, ketiga maupun keempat. Nah baru kita uji nilai K-nya, diambil dimulai dari 0 nanti, baru 1, 2 jika memenuhi, baru negatif 1, negatif 2 jika memenuhi. Memenuhi artinya nakku jika kita iriskan ke secara interval X pada soal nanti ya. Hanya menjadi persoalan di sini, kenapa perkalian K pada rumus sudut X ini, perkalian K-nya dibuat dengan 180 derajat, tidak dengan 360 derajat seperti rumus sudut X pada persamaan sinus maupun kosinus. Kenapa? Why? Kan gitu ya. Oke, perhatikan aku ilustrasinya ya. Kita ketahui bahwa dalam satu putaran itu terbentang 360 derajat ya kan, dari 0 90 seperempat lingkaran, ini setengah lingkaran, 3/4 lingkaran, dan kembali satu putaran penuh atau satu lingkaran adalah 360 derajat ya. Termasuk ini adalah batas-batas kuadrannya kan gitu ya. Ingat aku, kita ketahui bahwa tangen 90 pada sudut istimewa maupun tangen 270 nilainya kan tak terdefinisi, error ya, tak terdefinisi ya, tak terdefinisi. Nah dari sini untuk tangen 0 nilainya 0 terdefinisi. Dalam satu gelombang atau dalam satu periodik maksud Bapak ya, fungsi tangen itu mendekati 90 dia tak terdefinisi ya, berarti grafiknya tidak nyata juga ya. Berarti lewat dari 90 derajat, misalnya tangen 91, grafiknya dalam satu gelombang itu nyata, berarti sampai di sini mendekati 270 dia tak terdefinisi lagi, berarti lepas dia, terputus dia. Lewat dari 270 terdefinisi sampai di sini ya. Sehingga dari sini kalau kita lihat nakku, dalam satu gelombang untuk fungsi tangen hanya setengah lingkaran saja ya. Berarti kalau setengah lingkaran sama artinya sebesar 180 derajat. Sedemikian sehingga perkalian K pada persamaan tangen dibuat dengan 180 derajat. Dari situlah ilustrasinya. Tetapi kalau persamaan sinus maupun kosinus nakku, dalam satu gelombang itu atau grafik fungsi sinus maupun kosinus dalam satu gelombang itu ya, dia penuh satu putaran atau satu lingkaran, yaitu sebesar 360 derajat. Situ membedakannya ya. Perhatikan itu contoh soal yang Bapak berikan ini ya. Persamaan tangen ya. Tangen dari 2x kurang 30 dalam kurung sama dengan 1/3 akar 3 dengan syarat ya, besaran sudut X-nya harus kita iriskan kemari, yaitu dari 0 sampai 180 derajat. Baik ya, kalau kita kaitkan ke persamaan fungsi tangen tadi, pastikan kedua ruas memuat tangen ya, berarti ini wajib kita ubah ke bentuk tangen berapa derajat kah supaya nilainya 1/3 akar 3. Berarti dari sini kita jawab langsung tangen dalam sudut
2x kurang 30 sama dengan tangen berapa derajat kah supaya sepertiga per 3. Ingat sudut istimewa atau intip ya, buku paket kamu atau catatan kamu, berarti tangen 30 derajat ya. Karena tangen 30 derajat nilainya sepertiga akar 3. Nah, perhatikan di sini Nagu sudah sesuai dengan bentuk umum persamaan tangen, kedua ruas fungsi tangen. Oke, kita coret dia ya. Jadi yang ini pandang sebagai sudut X-nya, sementara yang ini pandang sebagai sudut alfanya ya. Maka dapat kita turunkan ke rumusnya tadi, rumus sudut X maksud Bapak ya. X sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat. Kan gitu ya. Hanya X-nya gantikan dengan 2X kurang 30, alfanya gantikan 30 derajat. Baik, yang perhatikan di sini Aku. Berarti sudut X-nya di sini gantikan dengan sudut 2X kurang 30 sama dengan alfanya gantikan besarnya 30 derajat tambah K kali 180 derajat. Di sini Aku kita sernakan, ini pindah ruas ke kanan, berarti 2X sama dengan 30 derajat. Ini pindah ruas minus menjadi positif ya, atau tambah 30 tambah K kali 180 derajat lagi. Berarti 2X sama dengan, ini penjumlahannya adalah 60 tambah K kali 180. Oke, pastikan koefisien X-nya di sini 1, karena masih 2 maka wajib kedua ruas sama-sama kita bagi koefisiennya, yaitu 2. Berarti 2X bagi 2, X sama dengan 60 bagi 2, 30 tambah K 180 atau 180K bagi 2, yaitu 90K atau K kali 90. Oke, Bapak kotaki langsung. Inilah persamaan sudut X-nya ya, yang masih separuh jalan ya, yang harus kita ujikan nilai K-nya, dan kita iriskan ke syarat batas-batas sudut X yang ditentukan dari soal tadi ya, yaitu X dari 0 sampai 180 derajat ya, wajib ya. Kemarin kita iriskan setelah pengujian nilai K ya, kita uji nilai K-nya. Uji nilai K ya, kita uji nilai K. Berarti dari sini ambil nilai K-nya 0, substitusikan kemari ya. Berarti sudut X sama dengan 30 tambah 0 kali 90 ya, 30 tambah 0 tetap 30. Apakah memenuhi ke interval ini? Ternyata memenuhi ya, karena berada di dalam ya. Berarti kita tuliskan kata memenuhi disingkat M saja. Pengambilan K-nya 1, substitusikan ke rumus sudut X yang Bapak kotak ini. 30 tambah K kali 90 berarti sama artinya 30 tambah 90. Berarti sudut X-nya adalah 30 tambah 90 adalah 120 ya. Baik, 120 ini apakah berada di interval X? Ternyata berada di dalam, berarti memenuhi juga ya. Kemudian pengambilan K-nya 2 ya, substitusikan ke rumus sudut X yang sudah Bapak kotaki ini Nagu. 30 X sama dengan 30 tambah 2 kali 90 berarti sama artinya 30 tambah 180. Berarti 30 tambah 180 adalah 210. Apakah berada di interval ini ya? Di interval dari 0 sampai 180 ternyata sudah di luar, berarti tidak memenuhi ya. Kita singkat TM. Itu dia ya. Kalau pengambilan K-nya 3 semakin tak memenuhi. Kita ambil K-nya negatif, dimulai dari negatif 1. K sama minus 1 substitusikan kemari ke rumus sudut X yang sudah Bapak kotaki. Berarti 30 tambah min 1 kali 90 sama artinya 30 kurang 90. 30 kurang 90 adalah minus 60. Berarti sudut X yang minus 60 apakah memenuhi ke syarat ini? Interval ini ternyata di luar, tak memenuhi juga. Tidak memenuhi ya, berarti nggak usah lagi dituliskan. Nah, kesimpulannya di sini Nagu. Jadi himpunan penyelesaian ya, untuk X ini, sudut X ini adalah ya, kita gariskan ya dalam kurung kerawal sebagai himpunan, artinya kumpulan ya. Yang pertama adalah 30 derajat, yang kedua adalah 120 derajat. Selesai. Jadi ada dua buah ya, 30 dan 120 derajat. Sebagai bukti kita substitusikan
kembali ke persamaan tangen soal awal ya, sebagai bukti ya. Jika dia memberikan pernyataan benar, maka hasil pengerjaan kita valid. Kita ambil sudut X nya adalah 30 derajat dulu. Substitusikan ke soal awal, yaitu tangen dari 2X kurang 30 sama dengan 1/3 akar 3. Apakah benar atau salah pernyataannya? Berarti tangen ya, 2X 2 kali 30 kurang 30 sama dengan 1/3 akar 3. Berarti tangen ya. Di sini aku 2 kali 30 60. 60 kurang 30 adalah 30. Sama dengan tangen 30. Sama dengan ruas kanan sudah menunggu 1/3 akar 3. Tangen 30 adalah 1/3 akar 3. Sama dengan ruas kiri maksud Bapak ya. Sama dengan ruas kanan yaitu 1/3 akar 3. Apakah senilai kedua ruas? Ternyata senilai. Berarti dia memberikan pernyataan yang benar. Berarti besar sudut X nya 30 derajat tadi sudah terbukti valid atau benar atau sah. Ada satu lagi besar sudutnya yang memenuhi tadi. Besar sudut X nya adalah yaitu 120 derajat ya. Kita substitusikan lagi ke soal awal. Tangen sama dalam kurung ya, 2X kurang 30 sama dengan 1/3 akar 3. Apakah benar atau salah? Setelah kita substitusikan, gantikan X nya 120 derajat. Di sini tangen 2 kali X, 2 kali 120, hasilnya ada 240 kurang 30 sama dengan 1/3 akar 3. Berarti dari sini nakku tangen 240 kurang 30 adalah 210 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Ingat ya, ini nakku sudut tangen inilah tumpul ya, tidak lancip. Tentukan terletak kuadran keberapakah 210 derajat. Dia berada atau terletak di kuadran ketiga ya. Oke ya, karena interval atau batas-batas bawah dan batas atas jika sudut mula-mula terletak kuadran ketiga adalah antara 180 dengan 270 ya. Jadi benar ya, 210 berada di dalamnya kuadran ketiga ya. Baru tangen, masukkan rumus sudut kuadran ketiga. Rumus sudut kuadran ketiga adalah 180 ditambah alfa ya, sama dengan 1/3 akar 3 ruas kanannya. Tinggal salin aja kita ruas kanan ini. Nah, alfa inilah yang kita cari berapa besarnya. Berarti tangen 180 derajat ya, ditambah berapa derajat kah supaya setara dengan 210 derajat ini? Tentu 30 derajat kan gitu ya, sama dengan 1/3 akar 3. Nah dari sini ini kita buang ya, batas sudut 180, sementara 30 derajat lancip kita ambil ya, fungsi tangennya kita tuliskan tetap ya. Berarti dari sini aku dapat dituliskan tangen 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Oh iya ya, di sini nakku, apakah positif atau negatif tangen 30? Ingat ya, karena sudut tangen mula-mula terletak di kuadran ketiga sebesar 210 derajat tadi, berarti tangen kalau terletak di kuadran ketiga, kalau sudut mula-mulanya terletak kuadran ketiga, berarti fungsi tangen bernilai positif atau negatif? Ternyata bernilai positif ya. Karena dia bernilai positif, berarti oke ya, hilangkan aja. Berarti tangen 30 derajat ya. Ini juga nilainya nak 1/3 akar 3 sama dengan 1/3 akar 3. Ternyata ruas kiri dan ruas kanan sama atau senilai. Sehingga kesimpulannya dia memberikan pernyataan benar juga. Oke, demikian ya. Jadi penyelesaian kita tadi atau pengerjaan kita tadi sudah valid. Oke, demikian aku persamaan tangen yang bisa Bapak share kepada kamu seluruhnya anak-anakku kelas 11 IPA. Salam sehat dan salam SFD untuk kita semua.